Tahukah Anda, dosen di Indonesia memiliki kewajiban rutin yang harus dipenuhi setiap akhir semester? Ya, salah satunya adalah menyusun laporan beban kerja dosen atau BKD. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa konsekuensi jika seorang dosen tidak mengisi BKD? BKD itu ibarat rapor kita sebagai dosen loh. Ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi bukti kalau kita benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Jadi, apa aja sih yang harus kita laporkan di BKD? Nih beberapa contohnya. Merencanakan dan mengajar. Mulai dari bikin silabus sampai ngajar di kelas, semuanya harus dicatat. Evaluasi pembelajaran. Kegiatan ngecek hasil ujian mahasiswa juga masuk hitungan. Bimbingan dan pelatihan. Misalnya bimbingan skripsi atau membina mahasiswa dalam kegiatan akademik. Penelitian dan pengabdian. Nah, ini wajib banget karena dosen juga dituntut buat berkontribusi di masyarakat. Tugas tambahan. Kalau kebetulan ditunjuk jadi koordinator prodi atau kepala laboratorium, ini juga harus dimasukkan. Gampangnya, semua aktivitas yang kita lakukan sebagai dosen itu perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan lewat BKD. Nah, nggak semua dosen harus isi BKD loh. Jadi, siapa saja yang wajib? Dosen aktif. Ini jelas ya, selama kita masih ngajar, meneliti, dan mengabdi, BKD itu wajib diisi. Dosen dengan izin belajar atau tugas belajar. Kalau lagi studi lanjut, tetap harus ngisi BKD, meskipun aktivitasnya lebih fokus ke belajar. Tapi, ada juga nih yang nggak wajib ngisi BKD, misalnya, dosen tidak tetap. Mereka nggak punya kewajiban seperti dosen tetap, jadi nggak harus bikin laporan BKD. Dosen cuti di luar tanggungan negara. Kalau lagi cuti panjang dengan alasan tertentu seperti mendampingi keluarga atau alasan medis, mereka juga dibebaskan dari kewajiban ini. Dosen tidak aktif. Misalnya, dosen yang sudah pensiun atau resign, jadi nggak ada laporan yang perlu disusun. Ini dia yang paling penting. Apa akibatnya kalau kita nggak ngisi BKD? Ternyata ada beberapa sanksi yang bisa diterapkan. Pertama, teguran lisan. Ini sanksi yang paling ringan. Biasanya, kita bakal dipanggil dan diingatkan buat segera memperbaiki laporan BKD. Kayak ditegur senior aja gitu. Kedua, teguran tertulis. Kalau teguran lisan nggak mempan, siap-siap diterima surat peringatan. Udah mulai serius nih, karena teguran tertulis ini biasanya jadi catatan di administrasi kita. Yang ketiga, penundaan tunjangan sertifikasi. Buat yang sudah sertifikasi dosen, hati-hati kalau BKD nggak diisi atau nilainya TM, tidak memenuhi. Tunjangan ini bisa ditunda pencairannya, artinya dompet kita bisa ikutan tipis bulan depan. Yang keempat, penundaan tunjangan kehormatan profesor. Kalau udah profesor, jangan senang dulu. Tunjangan kehormatan yang biasanya dicairkan setiap bulan juga bisa ditunda kalau BKD nggak beres. Jadi, tetap harus disiplin. Jadi, sobat dosen, jangan sampai kita anggap remeh BKD ini. Selain untuk mencatat kinerja kita, BKD juga jadi tiket buat dapetin tunjangan dan pengakuan profesional. Mulai dari sekarang, disiplin isi BKD biar nggak kena sanksi dan tetap lancar karir akademiknya. Selanjutnya, kira-kira sobat dosen tertarik tidak ya kalau kita kasih tips mengisi BKD meskipun punya kesibukan padat? Jangan lupa untuk like and share kalau ada yang ingin ditanyakan. Komen di bawah ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten menarik lainnya.